bisa mencintaiku seutuhnya. Masih berapa kali ku ucapkan, berapa kali ku katakan, pandainya dirimu putuskan, pandainya dirimu bicara. Itu adalah artis dari Lamongan, guys. Artis dadakan, karena yang lain gak mau karaoke, terpaksa aku yang tampil yang karaoke biar semangat bepergian. Dan aku sekarang menuju ke Lumajang, guys. Semoga perjalanan sampai tujuan selamat. Dan di tengah-tengah video nanti aku akan bagi hiburan lagi, karena kemarin aku bagi hiburan aku hanya basuh baju, cuci tangan, kasih makan kucing, tapi banyak yang marah, guys. Aduh, apalah orang nih, kenapa marah Pak Ci? Tak payah malah. Oke, kita dengar dulu hiburan dulu sambil kita menikmati jalan tol di Indonesia seperti inilah. Karena para penjilat tuh nggak tahu kalau ada jalan tol, penjilat tuh nggak tahu, dan walaupun tahu dia akan pura-pura buta, guys. Oke, sambil kita menikmati jalan tol menuju Lumajang, kita lihat pemandangan kiri kanan, kita dengarkan hiburannya dulu, guys. Sebab tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Saya tunggu. Krus yatim, pelancongan kesihatan, health screening and wellness, gastronomi dan sebagainya, dengan mengatai pameran-pameran antar bangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender acara pelancongan juga akan terbabikan mengikut tema Muslim, pelancongan minat dan festival bagi Menteri sebentar. Yang Muhammad Menteri Peraturan. Isunya apa yang dibentangkan oleh menteri, kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pernah jelaskan standing order apa 383 tu tak ada kaitan langsung. Sebab apa? Kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua faham. Yang Muhammad, don't test my patience please. Ni bulan puasa. Saya supaya upaya bulan puasa ni saya nak bagi laluan. Speaker. Sebentar Yang Muhammad, saya belum selesai lagi dengan Yang Muhammad Pendang. Okey. Itulah saya minta, sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni, jawapan handset yang menjadi official dalam parlimen, seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat pergulungan ini, jawapan ini yang tidak dipahami. Jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi dia panggil mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu, kalau kita pun tak faham apa semua. Baik, Yang Muhammad Menteri, selepas Yang Muhammad Menteri berucap, minta benda ini make public to the opposition. Boleh kan? Boleh Menteri? boleh tuan itu tiada masalah. Alright. Saya Speaker. Sebentar. Yang Muhammad ni. Yang keempat, kenapa Indonesia itu menjadi salah satu sarangnya para konten kreator. Yang ketiga, Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta, guys. Hampir 300 juta, di mana Indonesia itu boleh menyumbang kepada penonton paling banyak di dunia, guys. Itu yang keempat. Okey, disebabkan penonton ataupun warga Indonesia yang begitu banyak, jadi konten kreator boleh mendapatkan view yang tinggi, boleh mendapatkan subscribers yang tinggi. Saya harus berkata jujur, itu memang benar. Sangat benar. Okey, kerana Indonesia itu negara keempat, masuk daftar 4 negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, dan Indonesia itu sangat-sangat welcome terhadap orang yang menyebut tentang Indonesia. Dia menyebut tentang Indonesia, pasti orang lain akan ikut juga. Kerana Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta, siapa pun yang menghasilkan konten tentang Indonesia dengan konten-konten yang baik, maka Indonesia itu bukan konten yang maka Indonesia itu apabila kita membuatkan konten yang baik, mereka itu sangat-sangat mendukung, mereka itu sangat-sangat support, mereka itu sangat-sangat suka orang luar apabila ada orang luar melihat tentang keindahan Indonesia. Itu keramahan Indonesia yang bagi saya jarang dimiliki oleh mana-mana negara di dunia, guys. Jarang. Sangat-sangat jarang, guys. Keramahan Indonesia itu bukan sahaja sewaktu kita berkunjung, tetapi keramahan Indonesia itu
ketika kita menyebut Indonesia di dalam konten atau di dalam video di YouTube, orang Indonesia itu akan datang menyapa, akan datang mendukung, akan datang membantu, support, memberi semangat agar kita terus melakukan hal-hal kebaikan, guys. Dan saya yakin banyak orang-orang sukses terlahir di Indonesia ataupun di negaranya hasil daripada dukungan netizen Indonesia. Jadi bagi saya, YouTuber-YouTuber yang ada di luar sana, mungkin dia sudah jadi aktor di negaranya, sudah menjadi pelakon, dia aktor, dia penyanyi, artis dan sebagainya, jadi pengusaha. Bagi saya, mereka itu harus berterima kasih dengan netizen Indonesia, karena dengan adanya netizen Indonesia, mereka itu boleh diangkat. Oke, mereka itu boleh diangkat untuk menjadi seseorang yang lebih berpengaruh di negaranya, guys. Itu yang pelakor, bukan pelakor, guys, pelakon. Lelaki orang, bukan pelakor. Saya paham. Oke, itu yang keempat, guys. Khairul Onggon. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Warga asing masuk Malaysia tahun 2008 boleh buka bengkel kereta. Sekarang dia siap ada towing lagi. Korang ada? Tak percaya? Jom tengok video ni. Assalamualaikum. Ini abang dari Sungai Bisi. Abang sudah lama kenal lah. Saya masuk Malaysia 2008. Abang kenal saya. Sampai sekarang ada lagi sama saya lah. Sudah jadi big boss sekarang. Saya mana-mana pergi, mesti abang mari saya workshop lah. Betul. Siapa-siapa ada problem kereta boleh jumpa saya. Okey bang. Ya. Saya recommendation boleh. nombor 1. Mari sini. Apa masalah boleh settle insyaAllah. Harga boleh bincang. Tak ada masalah okey bang. Betul. Kerana barang pakai baru ke second ke macam mana. Yang penting workmanship, dia punya mekanik bagus, pengalaman, boleh handle masalah. Saya pun nanti datang sini. Sebab tu sudah 20 tahun lebih. Still sampai sekarang saya cari dia. Recommendation. Okey, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Sorry, saya minta maaf. Saya buat satu video untuk saya workshopnya. Siapa kereta rosak, hantar saya punya workshop towing. Itu saya tak kira towing lah. Itu untuk saya punya workshop lah. Kalau orang hantar kereta apa, saya punya customer hantar saya punya workshop. Kalau ada itulah saya bagi towing belanja free. Bukan saya bagi semua orang towing free. Tak ada lah, mana ada itu macam kan. Ini macam tak boleh lah. Kalau kereta rosak dalam 20 km, 30 km, dekat-dekat sini, Kajang Bangi area sini dekat. Kalau rosak itulah saya bagi towing lah. Tak tahu apa yang kita buat, yang kita cipta. Kita bangga dengan menara KLCC, bukan kita buat. Yang buat pekerja asing, tak ada kualiti kita lah. Benda-benda bangunan yang cantik-cantik yang ada seluruh Malaysia ni, kamu orang tengoklah, perhati bangunan yang cantik-cantik tu, kedai-kedai yang cantik-cantik tu, semua Cina yang buat. Arkitek, engineer, majoriti Cina. Kita, China hentak kita kembali zaman batu lah. Kemana lagi arah kita? Nak minta tolong dengan Indonesia? Thailand tak tolong kita. Thailand dah tengok dah masalah yang ada tu dalam Malaysia ni. Thailand tu tengok mampu nangkau, dia kata. Kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat? Dah berpuluh tahun kata duit ada, kata kita maju dah. Jet pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau, untuk nak berperang. Tak payahlah. Kita ni dulu belajar nak gali minyak, kita belajar dengan Indonesia. Buat jalan tol belajar dengan Indonesia. Pandai sikit belagak. Itu orang kita. Orang Malay itu kalau komentar itu seragam ya. Kalau lagi berdebat sama orang Indonesia itu yang dikomentarin ya kayak gini-gini doang. Karena apa? Dengan kebodohan mereka nggak punya hal yang bisa mendebat kita. Terus nggak punya datanya juga, nggak punya yang harus dibuktikan. Ntar kalau nggak lari dari ungkapannya si Lin tentang IQ 78, terus ngatain orang Indonesia kalau keluar negeri babu. Terus ketika tak bilangin di Indonesia, orang-orang di Indonesia itu rata-rata pekerja kasar, nanti ada orang Malaysia nggak terima. Lu bisa aja lu lihat di Google data tuh orang profesional, orang Indonesia profesional yang kerja di Indonesia, di Malaysia, ada aja pengalihannya. Ini heran saya. Oh, your informationnya, orang-orang Indonesia yang bekerja non profesional di Malaysia itu mereka nggak punya skill, ya. Dan rata-rata ini mereka itu diambil dari kampung. Kalau kita orang kota ngapain kita ke Malaysia? Kita bisa bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, kita bisa bahasa Jerman, kita bahasa Swiss. Kita ya pergi ke sana lah, ngapain harus pergi ke Malaysia?
For your information ya, pekerja profesional di negara-negara Eropa dan Amerika itu lebih banyak WNI. Entah itu IT, engineering. Bahkan ada yang bilang kalau orang Indonesia itu sangat susah banget masuk Jepang. Kata siapa? Penduduk Indonesia yang ada di Jepang sana itu ada sekitar 130.000 orang. Sedangkan Malaysia itu hanya berapa puluh ribu di sana. Nggak ada separohnya sama Indonesia. Padahal kalian free visa kan ke sana. Ya free visa itu hanya untuk visiting aja, untuk turis, bukan untuk bekerja dan sekolah. Itu ada visanya sendiri. Kalau lu nggak punya skill ya, jangan harap lu bisa bekerja di Jepang. Orang Jepang sendiri aja mengakui kok pekerjaan Indonesia itu lebih terampil dan lebih bagus dibandingkan dari negara lain. Sebenarnya kalian itu jealous, cuma harga diri aja sih, ego yang tinggi ya, nggak mau ngakui. Kasihan deh lu. Mungkin IQ lu kali ya yang jeblok. Bukan IQ kita, for your information ya, kita itu average 94%, itu kita average itu bukan dari etnis apa, itu adalah totalnya orang Indonesia, average-nya adalah 94% IQ rata-rata. Kalian 97% IQ rata-rata kalian itu karena didominasi oleh orang Tionghoa, bukan Melayu. Melayu itu IQ-nya lebih rendah dari Tionghoa dan India. Ya, ini faktanya. Jangan lupa lu itu nenek moyangnya sama dengan kita, Austronesian, ya, nggak perlu sok-sokan, oke? Ingat, Malaysia itu sebelum diudek-udek sama Inggris itu masih Nusantara, ya, nggak usah berlaku negara boneka, cukup sok-sokan almighty, I'm the rich my food. Mengenai warga yang pindah itu ya, gue nggak ada masalah sama dia. Yang gue masalah di sini adalah dia itu terlalu lebay, itu aja, ya. Dia nggak ada pilihan karena orang tuanya itu campuran antara Indonesia dan Melayu, Indonesia dan Malaysia, oke? I don't care kalau ada orang couple nih ya, orang Indonesia couple, itu ngapain pindah ke Malaysia, mending lah pindah ke Singapura. Itu kalau orang pinter ya.